got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengabarkan video materi tentang perlawanan pertempuran di Maluku. Perkenalkan, nama saya Nadia Safina Basili, saya selaku ketua kelompok 2. Dan ini anggota saya Hidriyato Gitu, saya Valian Jenisa Putri, saya Nita Febriani, saya Muhammad Afnar. Adapun kebijakan perlawanan Patimura: 1. Melakukan penyerbuan ke benteng Doorstep serta menguasai benteng tersebut. 2. Mendatangkan 300 prajurit dari Ambon untuk menggagalkan rencana Belanda yang ingin mengambil kembali benteng Doorstep. 3. Mengatur taktik dan strategi sehingga berhasil mengalahkan Berjes dan pasukannya. 4. Menyusun proklamasi mulia. Dan kelima, menghancurkan kapal Belanda di pelabuhan. Perlawanan Patimura terhadap Belanda. Pada tahun 1605, bangsa Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis yang ada di Ambon. Belanda melakukan promosi dagang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama dengan menggunakan sistem pelayaran hongi yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Dalam sistematik tersebut, apabila nantinya ditemukan pelanggaran, maka akan dikenai hukuman yang dinamakan sebagai ekskulpasi. Pada tahun 1817, Kapitan Patimura melangsungkan perlawanannya bersama pasukan dengan membakar perahu-perahu milik Belanda di Pelabuhan Porto. Tidak sedikit pula para penduduk yang berada di daerah Pulau Saparua ikut serta dalam perlawanan ini, baik mereka yang beragama Kristen maupun Islam telah bersatu untuk melawan penjajah. Protes rakyat ini dipimpin oleh Kapitan Patimura yang kala itu diawali dengan menyesakan daftar keluhan-keluhan kepada pihak Belanda. Daftar tersebut telah ditandatangani oleh orang kaya, Pati, Raja dari Nusa Sapurua dan Nusa Laut. Saat itu Banden der Soesde berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku hingga akhirnya Residen Van der Berg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Perlawanan ini kemudian menjalar ke wilayah Ambon, Pulau Seram, dan pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan tersebut, pihak Belanda mendatangkan kembali pasukan dari Jawa. Bahkan Belanda juga memblokir akses masuk di Maluku hingga menyebabkan rakyat Maluku kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, akhirnya Kapitan Patimura menyerahkan diri untuk dihukum mati. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda diserahkan secara besar-besaran untuk menangkap Kapitan Patimura bersama rekan-rekannya. Akhirnya pada 16 November 1817, Kapitan Patimura dijatuhi hukuman mati di tiang gantungan, tepatnya di benteng New Victoria. Meskipun Kapitan Patimura telah meninggal dunia, tetapi perlawanan rakyat Maluku ini tetap berjalan dengan membawa kepemimpinan Kristiana Marta Tiahau, seorang pejuang wanita. Sayangnya beliau turut ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa dan meninggalkan di perjalanan. Akibat perlawanan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan secara ketat dan bahkan rakyat Saparua dihukum keras. Kala itu monopoli rempah-rempah dilakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Video materi dari kami, apabila ada kesalahan perkataan